Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus arus arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Konten Basaroh Channel kali ini akan membahas mengenai fungsi mandau dalam tatanan kebudayaan suku Dayak. Banyak orang yang masih salah dalam memahami fungsi mandau bagi suku Dayak. Jangankan masyarakat luar, orang Dayak sendiri saja masih banyak yang tidak mengetahui makna dan fungsi mandau. Kemudian, menganggap mandau adalah alat pertanian yang dipakai untuk berladang. Supaya salah kaprah ini tidak berlanjut ke anak cucu, Basaroh Channel akan membahas makna dan fungsi mandau bagi suku Dayak. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Mandau atau mando adalah senjata tradisional suku Dayak yang dianggap sebagai benda pusaka bernilai luhur dan dipercaya memiliki unsur magis di dalamnya. Mandau yang melekat di tubuh suku Dayak memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Dari segi pembuatan mandau, pusaka Dayak tersebut dibentuk sedemikian rupa sehingga memancarkan keindahan. Keindahan mandau tidak lepas dari proses pembuatannya yang rumit dan tidak sembarangan. Rumitnya proses pembuatan mandau tidak berhenti pada bilah mandau saja. Ukiran-ukiran unik dan cantik tidak hanya terdapat di bilahnya saja, tapi juga terdapat di gagang dan sarungnya. Gagang yang biasa disebut ulu mando biasanya terbuat dari tanduk rusa yang diukir sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk-bentuk yang menyerupai paruh burung, kepala naga, ulir, dan kait. Di bagian ujungnya disematkan hiasan berupa bulu burung atau rambut manusia. Sarung atau kumpang mando terbuat dari lempengan kayu tipis yang di atasnya dilapisi tulang berbentuk gelang. Bagian tengah dan bawah dililit dengan anyaman rotan sebagai penguat apitan. Sebagai hiasan, biasanya ditempatkan bulu burung baliang, burung tanyaku, atau manik-manik. Di bagian sarung mandau ini terselip sebuah pisau kecil bersarung kulit yang diikat menempel pada sisi sarung dan tali pinggang dari anyaman rotan. Selain itu, terkadang di sarung ini diselipkan juga sebuah atau beberapa jimat. Melalui proses pembuatannya yang rumit itu, mandau memancarkan nilai ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut tidak mungkin akan terwujud sebuah mandau yang indah dan syarat akan makna. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Dahulu kala, mandau digunakan oleh suku Dayak untuk mengayau atau ngayo, melindungi diri dari musuh, dan suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan menggunakan mandau untuk ritual-ritual keagamaan hingga saat ini. Pada masa penjajahan, mandau digunakan oleh suku Dayak sebagai senjata perang untuk mengusir para penjajah dari tanah Kalimantan. Dalam hal kepemilikan mandau, pusaka Dayak ini melambangkan simbol persaudaraan, simbol kesatria, simbol penjaga, simbol tanggung jawab, dan simbol kedewasaan. Di masa lampau, ketika tradisi mengayau masih dilakukan oleh suku Dayak, seorang pria yang baru beranjak dewasa akan dibekali sebuah mandau. Mandau tersebut akan digunakan olehnya untuk mengayau, dan ia
akan diakui sebagai seorang pria dewasa ketika berhasil pulang membawa kepala kayau. Budaya ngayau ini akan kami bahas secara lengkap di konten lain Basaroh Channel. Jadi supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mandau juga tidak lepas dari unsur-unsur magis yang menyertainya. Bagi masyarakat suku Dayak, kejadian mistis menjadi objek dalam sebuah kepercayaan. Karenanya, hal-hal yang berbau mistis menjadi hal yang real dan objektif. Mandau merupakan benda budaya yang tidak lepas dari anggapan magis tersebut. Lebih dari sekedar senjata, masyarakat suku Dayak percaya di dalam mandau bersemayam roh leluhur. Salah satu hal mistis mengenai mandau adalah penyang. Penyang menurut orang Dayak adalah semacam kesaktian yang didapatkan dari bertapa atau petunjuk dari leluhur. Penyang akan merasuki fisik mandau sehingga membuatnya memiliki kekuatan magis. Bagi yang memegang mandau tersebut, maka ia akan kebal, sakti, dan kuat untuk menghadapi musuh. Maka jangan heran jika ada mandau yang dapat berdiri tegak tanpa penyangga dan dapat terbang dengan sendirinya. Meski demikian, tidak semua mandau memiliki penyang di dalam jiwanya. Hanya mandau yang benar-benar asli dan telah melewati berbagai ritual saja yang mempunyai hal tersebut. Karena pembuatan sebuah mandau yang rumit, nilai filosofis dalam memiliki sebuah mandau dan unsur-unsur magisnya, tidak mungkin mandau akan digunakan untuk keperluan berladang. Ketika berladang, sejak zaman dahulu masyarakat Dayak menggunakan alat-alat yang memang dikhususkan untuk berladang, seperti baliung atau balayung, tajak, parang yang biasa disebut iso atau taruh, dan lain-lain. Parang yang digunakan masyarakat Dayak untuk berladang adalah sebuah parang biasa yang tidak dihiasi seni ukir, apalagi unsur magis. Nah, Page Basaroh, demikianlah pembahasan Basaroh Channel mengenai makna dan fungsi mandau bagi suku Dayak. Mandau yang merupakan pusaka bagi suku Dayak ini wajib dipertahankan oleh generasi Dayak sebagai pertanggungjawaban kepada para leluhur yang telah mewariskan sebuah senjata yang syarat akan makna dan kekuatan magis. Dalam menggunakan mandau, kita orang Dayak harus menjaga kehormatan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sebilah mandau tersebut. Jangan sampai mandau digunakan secara sembarangan, karena hal tersebut akan menghilangkan makna mandau itu sendiri. Bagi orang di luar Dayak, mandau bisa saja dianggap sebagai sebuah souvenir, oleh-oleh ketika mengunjungi Pulau Kalimantan, atau sebuah karya seni yang indah. Namun, mandau hanya akan memiliki makna sebenarnya ketika ia digenggam oleh suku Dayak. Akhir kata, jika Page Basaroh menyukai pembahasan Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan video ini di media sosial masing-masing. Sampai jumpa di konten-konten Basaroh Channel selanjutnya. Salam budaya, mari jaga martabat mandau.